Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berjamaah hujan-hujan bareng Bu nggih. Insyaallah air hujan yang turun malam hari ini menjadi syifa. Amin. Menjadi obat. Amin. Banyak khasiat dari air hujan. Salah satunya lek sampean kejinan cepetan kon rene. Pala ono sing kejinan cepetan kon rene, talenono dalen ndek gini. Karena air hujan bisa mengeluarkan jin-jin yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian manfaat daripada air hujan salah satunya kalau sudah turun hujan seperti ini, langit 7 dibuka nih. Kon kepingin jodoh koyo opo, cepetan saiki iki. Sing ayu glowing. Ojo kawinan mbek wong ayu akeh bondone. Lah, sampean jauh glowing itu ndak murah. Lo zaman sekarang ini mau wanita cantik gampang, tergantung bondone. Lek ana wong wedok elek berarti bondone, wong wedok ayu berarti wani ben pole cong jek tindatin jong. Iya, duwe bojo terlalu cantik itu udah enak pisan. Dicepek-cepek tonggo kok udah enak. Masyaallah hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita baca kitab, Pak Camat, Pak Tinggi. Biasanya kita baca kitab. Tapi karena hujan kalau kitab, lebih baik saya yang hujan-hujanan daripada kitab. Jadi kalau kitabnya yang hujan larang kitabnya. Larangan bi suruban regen kitab ini. Dan di mana biasanya kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Khas untuk malam ini kita membahas sedikit tentang masalah syukur. Nggih Bu, lenggabun Bu, lenggabun. Nggih, tojuk lah. Ndak apa-apa Bu bahasa, ndak pikir bocor, ndak kira ndak. Allahumma shalli Muhammad. Innallaha la a'atil khamsan illa wa qad a'ada lahu khamsin. Allah tidak menjanjikan 5 perkara, tidak memerintahkan 5 perkara kecuali Allah bakal ngasih 5 perkara. Cuma saya datangkan terangkan 5, kebanyakan lu. Iya, ker kapir itu santri mana ini? Santri pondok Subulus Salam, masya Allah. Kiai sinten? Kiai Abdul Mu'aid. Kiai Abdul Mu'aid. Moga-moga beliau, iyalah, Abdul Muhid lah. Moga-moga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, santrinya luar biasa, tak kabir ya. Iya, tapi besok jangan ndak sholat subuh dengan alasan kehujanan. Ndak tangi subuh. Warang aku melok pengajiannya Habib loh, jangan macam-macam. Saya minta sama pengurusnya kalau majelis ini dijadikan alasan tidak sholat subuh sama santri, langsung masuk lagi jeding, onta lagi ke jeding. Innallaha sungguh Allah Subhanahu wa taala amar bisyukur. Allah memerintahkan kita bersyukur. Kalau sudah syukur dikasih oleh Allah ziyadan lahu wa qad a'tallah ziyadan lahu. Kalau orang bersyukur akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Sampai dalam keadaan apapun sudah. Makanya ada orang cepat kaya, ada orang lambat kaya. Ada orang dak kaya belas. Ono sing jodone telat nggih. Ono sing umur 18 kawin dhisik. Ono 14 13 gurung apa-apa wis kawin. Lha iya mulai jedut kada. Tapi ada yang mungkin sampai berapa, kadang lanang-lanang umur 30 sik gurung kawin, ada. Wedok-wedok 25, 26, 27 belum menikah. Kenapa? Salah satunya kurang syukur. Yang satunya enak rezekinya, yang satunya kok dak enak rezekinya, padahal dulu pernah soro bersama-sama. Ibu, sampean punya ndak teman seperti itu? Saiki sugih, biyen kiri be aku. Pernah punya enggak?
Banyak, bukan pernah, banyak. Lu kok bisa ini naik? Yang ini kok tidak naik-naik? Yang naik ini tandanya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama wong wedok. Mbuk nggih, sampean kepingin bojone sugih? Saya engkau takon kedek binek rela. Ibu-ibu kepingin tak suaminya kaya? Kepingin suaminya kaya? Sampean Bu? Syukur. Wis, syukur. Syukurono dibelanjani 1.000 alhamdulillah. 50.000 alhamdulillah. 25.000 alhamdulillah. 10.000 alhamdulillah. 5.000 alhamdulillah. Loh kok masalah gitu ya. Lo nerimo. Lo ya apa? Iya wis makan nasi sama uyah ada sudah ya. Beri cabai kocak nyaman medem paten lambuna. Apalagi kalau lapar tetap nikmat. Syukuri. Apa-apa kalau disyukuri orang itu cepat. Sampean mau pinter nggih syukuri. Dek pondok itu lek kepingin dadi uang kudu pinter syukur. Banyak anak-anak di pesantren itu tidak pandai bersyukur, dikirim 100 ada kurang, padahal cukup. Lu mosok cukup tidak percaya puasa bendino, bukone gedang kluduk siji. Wah, sakte bonjong, sakte, mulai tahu saya kirim ngeberjus. Bahkan orang yang bersyukur ini dijadikan raja oleh Allah. Nabi Allah Daud ini bukan anaknya orang kaya. Nabi Daud ini anaknya seorang petani. Nabi Daud ini punya saudara 7, laki kebi. Nabi Daud yang paling bungsu. Kenapa kok bisa sampai jadi raja? Kenapa kok sampai bisa dikasih kaya? Dawuhnya Allah, li ahli Daud minasyakirin. Karena ahli Daud, karena keluarganya Nabi Daud termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bayangkan dari bukan siapa-siapa, anak petani bisa jadi raja. Kenapa? Syukur. Kita dulu pernah punya presiden anak petani, Pak G. Aduh, tak jadi ngaging kok Pak Camat lah. Pak G, dulu kan ada presiden anak petani, Pak G. Kok iso Soeharto tadi presiden? Lawang anak petani. Loh, ini biografi ini. Ya kita tidak lihat diktatornya ya enggak, pasti ada nilai-nilai plusnya. Soeharto tuh pernah gagal. Disuruh nyerang Irian gagal. Berangkat sekian kapal yang sampai sedikit pasukannya kalah sama Belanda, sampai Soekarno minta bantuan ke Amerika, Belanda disuruh mundur dari Irian. Akhirnya Irian masuk ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu Soeharto pemimpin batalion, pemimpin tentara. Diturunkan pangkatnya sama Soekarno jadi jenderal pasukan cadangan. Kalau masuk pasukan cadangan ya kalau orang matang lah. Ya udah ada perang, udah ada apa? Apa Soeharto marah? Enggak. Apa Soeharto kudeta? Enggak. Sabar, syukur sudah. Alhamdulillah ada usah perang, dapat gaji buta. Syukur. Karena jadi tentara, panglima tentara cadangan yang katanya tidak punya kekuasaan apapun di dalam peperangan atau dalam tentara itu sendiri, tapi dia diam. Padahal itu bukan kesalahan dia pribadi, banyak kesalahan dari pemerintah yang lain banyak. Tapi ini contoh orang syukur ya, contoh orang syukur. Karena dia syukur dijadikan tentara cadangan pas tepaan BDPKI. Soeharto tak paten, cek beri jenderal. Tentara cadangan, jenderal mate beli jenderal BPKI. Seret kari Soeharto san jenderal BJBN. Ya nyaman lah. Nyaman, anak buah banyak. Ya, ketuanya mati semua.
Seandainya Soeharto tak mau menggelak atau pensiun dini atau bagaimana mungkin tidak akan jadi presiden. Bayangkan, kita punya model kayak Nabi Daud itu punya. Loh, apa contohnya? Nabi Daud juga begitu dulu, sempat diturunkan oleh mertuanya. Oleh Talut ini diturunkan. Oleh Jalut diturunkan karena memang punya kekuatan, diturunkan. Ojo ketok tonggone tuku klambi anyar bingung. Panas. Jauh dek bojone gak dikei. Mas-mas Bang Titilan lewat. Mas-mas Bang Mekar. Pinjem berapa, Bu? Pinjem berapa? Pinjem berapa? 1 juta. Kayak tuku klambi opo kok iki 1 juta iki? Siti mewah. Siti mewah. Tak apa-apa wis udan-udanan barang wis ya Allahumma shalli Muhammad. Wis mumpung dek kene jen-jen sekali ya. Mulai kles makebir mah. Tapi jangan lupa ya, nanti sampai di rumah bikin kopi jahe atau kopi yang panas atau teh jahe yang panas. Cek ieu nom kepandi. Ya mak leanga. Nabi Daud begitu, dikasih syukur Allah, dikasih tinggi karena bersyukur. Lah sampean ngelihat tetangga yang lebih enak, sampean panas, goda-godakan, sampai berani utang-utang. Loh ini kan karena tidak ada syukurnya. Panas, Beb. Ketok tonggo tuku mobil itu panas, Beb. Sampean tidak usah panas, kepingin mobil apa, Bu? Kakek telenteng boy kakir yo, dulu humud re. Lenteng melolo. Sampean kepingin apa? Mobil apa? Pajero. Hah? Alphard. Panther. Panther noto apa brenjong. Sampean le ono tonggo duwe Pajero, sampean ndak usah panas, rasa tumpakane podo. Ndak usah beli, nyewa. Sedina kon keliling-keliling koyo ngene numpak Pajero. Mari turun. Kepingin apa? Numpak jaran Beb, nyewa. Ndak usah ruwet. Sekarang ini sampean kesambuk bi orang bawa mobil, paham? Ada. Saya pernah punya tamu. Saya tekecok Beb katanya. Loh, tekecut gimana kata saya? Ada datang Beb, minta anak saya bawa Innova, Beb. Jangan nyambi Innova. Soki. Sewoke langsung terima, kawin akad mari kawin baru tahu lek nyewa. Jadi jok percaya sampai lihat dia anak wedok dilamar uang teko gawa Pajero takokno sedina nepi. Lah iya, lah kurang syukur ngono dikai mantu kere macak soke. Mantu kere macak begitu mari kawin mari akad tonggo wis anu kabeh. Ditakoni maratuwane, "Lih Innova endi?" "Sing endi, Pak?" "Iku le sing rada abu-abu." "Oh, nyewa, Pak." Geblak, Bu. Ya wis ngomong di tonggoe. Ya ngono. Kenapa? Tidak ada syukurnya. Seharusnya diterima apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu. Kayak sekarang di Maulidin Nabi, dzikrin Maulidin Nabi, juga syukuran desa, juga acaranya Abah Syukur nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digenteni lebih-lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kok sampean hutan ndak mari-mari mulai mau iki. Ya hujannya masih belum selesai dari tadi. Sampai minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau? Sampean minta dikei titik alhamdulillah, dikei ake alhamdulillah soro. Tapi gimana, Beb? Saya mau syukur gimana, Beb? Tambah Allahumma, rezeki tambah seret. Ada enggak seperti itu? Banyak nggih. Sampai dia nih mundur dari doanya. Biasanya nang Habib Soleh Tanggul mundur. Apa? Aku sering Habib Soleh bendino sampai saulan, hutang gak mari-mari. Sof, tunggu.
Itu ujian dari Allah. Allah mau lihat. Semakin Allahumma, semakin dikasih syarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mau lihat. Tetap Allahumma, opo ganti dogon humma. Loh iya, toko sepi, Beb. Saya datang ke Habib Soleh, saya tiap hari minta sama Allah, tawassul dengan Habib Soleh Tanggul, tawassul dengan aulia. Lu kok tambah gak ono sing tuku, Beb? Tapi begitu saya dak Allahumma, aku rame, Beb. Oh, hati-hati. Hati-hati, itu ujian dari Allah Subhanahu. Ujian dari Allah. Kadang ada orang sholat, dia sholat. Dia petani, bagus hasil taninya. Sebelumnya tidak pernah sholat. Pernah, Bu. Ada ring dojo. Nong nak nong. Iya, nong nak nong. Dojo sana. Dari rumah tuh, cemot ke dojo. Itu ada satu orang tidak pernah sholat. Saya bilang, Pak, sampean sholat, Pak. Ya, duh, Beb, saya tidak cocok, Beb, sama sholat, Beb. Duh, tidak cocok, dek remeh ini. Saya ini tidak jodoh, Beb, sama sholat. Duh, kok iso? Saya dulu sebelum sholat, Beb, hasil tani saya, bagus. Begitu sholat, aduh, kakak nolak, Beb. Gimana? Saya kayaknya tidak cocok buat sholat. Lah ini, berarti cocoknya ke neraka. Na'udzubillah, mau banyak mau sedikit ini hanya dunia. Mau sebanyak apapun yang kalian kumpulkan akan ditinggalkan. Kau pengen kaya, Beb, biar istri cantik, kau kaya, istrimu cantik, kau mati, istrimu antri yang mau kawin. Lah iya, ben pole mon dadi reng sogi cerek cer. Ada ceritanya kaji cerek. Iya banyak kaji cerek ceria. Saya nggak Ci, dengar Ci. Baca nondo pun Ci. Oh iya, kaji ipah nondo deh. Ada ceritanya kaji crekeng. Cau. Ada lah, wes lah. Duwe ditaruh makannya. Paling sambel dikek pete, wes tahu ditunu. Wes bendino, bebo kaji ki wes. Lama-lama tanahnya lebar, uangnya banyak, mati. Der Pak Kaji mati. Bu Kaji ini sik seger. Wes, mari nyatos Bu Kaji ke pasar. Di pasar ada anak pondok gagal dadi ustad. Tadi tukang ojek. Sampai di pasar dilihat mak bede Bu Kaji bening. Yentaren. Katenang di Bu Haji. Katenang pasar le. Ayo be aku. Bawa. Yo namanya arek pondok yo duwe. Betos tum cepat. Ajak atiku tak goyang. Oh, la ilaha illallah. Mes sembuk Kaji. Sampai di pasar jadi Bu Kaji apa? Mas, ojo muli dhisik yo, entenono aku muli. Oh, pelanggan tetap. Repoduk melersar ya. Sudah, diantarkan pulang, omong-omong di jalan, ada kecocokan dan lain sebagainya. Dapat seminggu, sang santri ojek datang ke rumah Bu Kaji, nikah siri dihadiri oleh keluarga dua belah pihak. Mendadak kaya. Boy, yo Bu Kaji soki. 1 tahun dari menikah langsung haji. Dianya mantan santri ojek. Bu Kajina. Njok tak mati Bu Kajina ki. Muka ki mak suruh mati ka bibi akhirnya. Oh di negeri bi Bu ya. Bu Kajinya ibunya Bu Kaji, bapaknya santri, ibunya santri, saana ibu Kaji sing olehne Pak Kaji biyen loro. Wong pitu Kaji. Kalau sekarang berapa Kaji? Haji sekarang berapa biaya? 40? 40 kali 7. Pitung. Ya tahu mun banyak. Lah Pak Kaji sing almarhum iki duwe dulur. Punya saudara laki, adiknya. Kaget. Mak lebih jojo dari tang kakak kacong dia.
tang kakak lho tak berani. Begitu selamatan nyembelih sapi papat. Limosin sing lek mlaku ter. Woi, iya seseng moko. Limosin nah. Wis selesai, mari selamatan sing mulai berkatane satu orang dikasih 1 juta undangane. Iki di Pak Kacire mata yon jengkok Pak Kacire ya 1 juta per orang. Iku berkatane beras 25 kilo per orang. Sing jenenge dulure Pak Kaji almarhum ki kaget. Aku sugih kaya apa wong iki saiki? Kok sampai wani kaya ngene? Selesai mari wis kabeh pulang, sing mantan ipare Bu Kaji ki ngomong, "Dek, bojone Bu Kaji, kacong santreh ojek ya." Ya Jong, ngono Jong, siapa tahu Jong kan enggak tahu aja. Iya, kan enak kok usah kerja kon, melek donya langsung. Wis digawa nang kamar. Le, kene le. Nopo anu Pak Kaji kene lah. Aku ro kon ki ojek biyen ngono iki. Aku ro. Kon ki wong gak duwe, aku ro. Kok luwe joyo teko kakakku kon? Kakakku lho. Suwogene wong, tapi lek selamatan ngundang wong 40 nyembelih petik gering siji. Petik gering siji teko cereke yuk. Wah, dunyane akeh. Oh, ngono ta. Apa rahasiane? Wis talah, gak usah urus-urusan kon. Loh, Anda, aku kepingin niru. Kok kon kita tambah joyo tak delok-delokno. Kakakku lho kalah mek kon iki. Wis gampang dipokso sedina, 2 dina, 3 dina dipokso oleh seminggu buka. Meneh kate berangkat iki. Saiki buka. Hei, Pak Haji, opo ta? Kepingin niru rahasiane aku berangkat saiki iki. Opo rahasiane? Kakakmu mati. Ninggalno tanah 70 hektar. Sing 30 tak dol wae aku. Gawe bondo. Gawe haji, gawe iki, gawe iku lan sebagainya. Sing 40 tak kaget. Loh, kok wani? Ya wani. Kok iso? Aku sing ngelola saiki. Mangkane tanahmu lah akeh pisan. Iya, tanahku 50 hektar. Hati-hati kon mati. Bojomu dipek Dadi rasane gara-gara dia cerek, dak ngrasakno, ngumpulno dhuwit akeh, mati digawe foya-foya mbek wong li. Syukuri wong sugih itu dak cerek. Paham nggih? Pun cukup kita dengarkan Mauidul Hasanah dari Habib Abdul Qadir bin Ali Al-Habsyi sekaligus merangkap doa. Wa alaihi tafaddal Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilka dzatil kamilah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Yang pertama yang saya muliakan para habaib, para kiai, para tokoh, para guru, wabil khusus Khadimul Majlis Al-Munawwir Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Muhdar. Dan tak lupa juga yang saya muliakan para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya muliakan Bapak Kepala Desa serta Bapak Camat Semboroh. Mudah-mudahan segala waktu yang kita luangkan Allah Ta'ala balas dengan rahmatnya.
Allah balas dengan barokahnya dan Allah balas dengan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya muliakan para hadirin, para bapak, para ibu, para santri, wabil khusus juga kepada tuan rumah Bapak Haji Syukur dan Ustadz Ali Yasin. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur Allah, diberikan sehat wal afiyah fi taatillah, dan dilancarkan segala hajatnya serta dijauhkan dari balak musibah, amin ya rabbal alamin. Singkat saja karena ini waktu sudah malam plus dari tadi kehujanan Bu ya. Adem. Sebetulnya aku pengen yo longgo Bu, cuma dikei siji mbek panitia. Dadi aku ndek dhuwur. Andai dikei loro ya padha aku udan-udanan Bu. Sebetulnya hujan ini adalah rahmatnya Allah. Kata Rasulullah di dalam satu riwayat hadis, "Thintani la turaddani fid du'a." Dua hal yang tidak Allah tolak doanya. Yang pertama indan nida. Kalau ada azan sampean itu banyak-banyak doa. Di situ Allah mengijabah doa-doa kita. Yang kedua adalah yaitu indal ghaith ay al-matar. Ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hujan. Indonesia ini tempat yang mustajab, Bu. Tempat semustajab. Dari beberapa banyak ulama-ulama di dunia, paling banyak ulama hijrah ke Indonesia. Apa kok Indonesia, Pak Bu? Kok dak milih ke Saudi ae? Kok dak milih ke Irak? Kok dak milih ke Suriah? Atau tidak milih di Yaman? Justru orang Yaman banyak lari ke Indonesia. Alasannya di Indonesia ini memang curah yang hujan. Banyak hujan berarti banyak istijabah doa. Dulu saya waktu belajar di Tarim, termasuk ya sama Habib Novel bin Abdullah Al-Muhdhar, ini tanya sendiri sama beliau. Di Tarim itu Allah kasih dalam setahun sekali itu hujan. Jadi setahun sekalian hujan. Setiap setahun satu kali hujan dan kurang dari 1 jam. Jadi di Tarim kalau sudah bulan Maulid Rasulullah biasanya turun hujan tidak sampai 1 jam, Pak. Itu seluruh penduduk Tarim itu keluar, Bu, keluar rumah, bahkan anak yang kecil itu disuruh keluar rumahnya mandi hujan-hujan. Rata-rata orang Tarim ketika kalau sudah hujan turun, mereka yaitu berdoa sesuai doa Rasulullah dulu ketika hujan turun. Allahumma shayyiban nafi'an. Itu dibaca sama orang-orang Tarim. Subhanallah, di Tarim kalau ada satu kesempatan turun air hujan, maka orang di Tarim itu sibuk doa, Pak. Nah kita yang setiap hari dikasih hujan sama Allah, apa? Nelongso, Bu. Ya. Nelongso, Pak. Wah, apa meneh? Musim konjangan. Musim sonjo-sonjo, Bu, ya. Balak musibah, Pak, hujan buat ibu-ibu. Sing pertama tuh wis dandan ayu, kena udan, resiko gede, maskara sing wedi luntur, bedak sik gorong bayar, plus sing nganggo pensil alis wedi sampai njrembet. Iya, Bu. Balak musibah kalau di Indonesia. Kalau di Tarim, Masya Allah, turun hujan, semua anak-anak kecil diajak keluar suruh doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat tepat kalau babnya itu syukur sama Allah. Orang Indonesia dikasih istijabah dalam doa, itu luar biasa. Kurang syukur ya ambil Allah. Kurang syukurnya salah sama Allah. Bahkan di dalam satu kitab Mughnil Muhtaj, di dalam kitab Mughnil Muhtaj itu disebutkan salah satu hadis Rasulullah tentang hujan. Tentang hujan. Saya kada, Bu, kok nang beber ya, malah pada tahu iman pokok bak celep berarti sebeber celep sarah lah dia. Karena ki, aku lah nomor di budi biasa. Ya panitia beriin situng gula, saking beriin nekan to beluan seneka. Neka toron gapi maka Pak Camat neka.
Berhubung beri situ beb novel melola saya koko. Cuma tak apa-apa. Doa sebenarnya insyaallah mustajab doa. Al-Imam Mughnil Muhtaj, Al-Imam di dalam kitab Mughnil Muhtaj disebutkan salah satu riwayat. Beliau mengatakan utlubu istijabatid da'awat. Carilah yaitu mustajabnya doa yaitu inda thalathatin. Di dalam tiga hal. Salah satunya beliau menyebutkan yaitu tahtal matar. Di bawah yaitu sampai ketika turunnya hujan. Maka banyak berdoa saat hujan turun. Di situ Allah Subhanahu wa taala yaitu nunggu doanya para muslimin. Khususnya apalagi doa plus sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan mana Bu berjuang sholawat membuktikan cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karo kok ojenan sokonek lah du ojen nabui kabeh gila nih kan. Kan iki. Salah satu contoh Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal kaksa Pak, orangnya celeng. Orangnya hitam, uangnya ireng. Cuma hitamnya Sayyidina Bilal beda sama hitamnya orang Jawa. Kalau orang Jawa itu hitamnya hitam mulus. Celeng mulus jeneng Madura nggih. Celeng seneka koneng panas seneka napa? Tera. Enggak napa? Selo napa nyaman kasa bulu macan nggih enggak selok bulu macan. Sayyidina Bilal nih kebunten celeng hitam tapi pekat karena beliau termasuk orang daerah yaitu Afrika. Jadi celengah kasa celeng pekat bagus hitam dop bahasa gaul lah nggih tapi bener celeng mulus. Sayyidina Bilal luar biasa ngebuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah meninggal, maka Sayyidina Bilal karena ada kerinduan di dalam hatinya kepada Rasulullah sampai didatangi langsung sama Rasulullah dalam mimpi. Rasulullah datang ke mimpi. Ya Bilal, mahadal jafa kata Rasulullah. Wahai Bilal, sampean udah jangan sedih terus kata Nabi. Sudah hentikan ini sedih. Karena Sayyidina Bilal ketika Rasulullah meninggal nangis terus. Sampai pengen keluar dari Madinah dan nikah yaitu dapat orang perempuan Demaski. Demaski kalau sekarang ini negara Suriah. Suatu ketika Rasulullah SAW datang ke dalam mimpi maka Rasulullah bilang ke Sayyidina Bilal, ya Bilal mahadil jafa amalaka antazurana. Wahai Bilal, wes sampean jok sedih terus. Kalau bisa sampean ziarah dari Demaski yaitu ke Madinah. Untuk menemui sahabat-sahabat Rasulullah dan peninggalan Rasulullah. Yang namanya cinta Pak. Cinta. Rela naik gunung turun gunung demi cinta. Iya. Rela hujan-hujanan kalau betul-betul cinta. Sayyidina Bilal dari Demaski itu jalan kaki Bu. Sampai ke Madinah pengen ketemu sama cucu-cucu Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain. Pengen ketemu sama sahabat. Pengen memandangkan adzan lagi di Madinah. Bayangkan Sayyidina Bilal menempuh perjalanan kurang lebih 3 bulan Bu lamanya. Jalan kaki 3 bulan. Timon karoko ojenan sejam pas asar roh bener cinta kan Nabi ini. Kan nggih. Sayyidina Bilal 3 bulan Pak. 3 bulan jalan yaitu pengen ketemu dengan keluarga dan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Sayyidina Bilal di perjalanan karena Arab kaksak panas. Arab itu panas Bu. Kemudian di zaman Sayyidina Bilal belum ada pabrik swallow. Kita ada pabrik swallow kaksak. Pabrik karfil ki sobong. Di Sayyidina Bilal ini kata sandalan Pak. Tidak pakai sandal jalan Sayyidina Bilal. Sampai di dalam riwayat diriwayatkan Sayyidina Bilal itu punya kaki yaitu ngelupas. Kulit kakinya sampai hilang Bu. Tujuan Sayyidina Bilal bukan pengen dipuji sama sahabat. Bukan juga Sayyidina Bilal ini pengen dicatat di dalam sejarah. Tujuannya Sayyidina Bilal ingin nebus kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul Sayyidina Bilal mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala berkat yaitu ta'alluqnya bersama Rasulullah. Berkat hubungan eratnya dengan Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Maka para ulama sepakat di dalam madhab Imam Syafi'i, setiap sesuatu apapun yang punya hubungan erat sama Rasulullah, hubungan erat dengan Rasulullah, maka Allah angkat derajatnya. Kalau orang punya hubungan erat dengan Rasulullah, Allah muliakan orang tersebut tak terbatas sampai hari kiamat. Satu contoh yang terakhir, takok sampai krekok nih, sampai jeleker nih. Saya jerukong sampai geringking nih kan. Yang terakhir, satu contoh sesuatu yang memiliki hubungan erat dengan Rasulullah, Allah muliakan sampai hari kiamat. Di sini ada yang pernah haji atau umroh? Ngerti Hajar Aswad? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ditaruh di pojok di bangunan Ka'bah sekarang. Orang haji bu, kalau ndak muter, ndak tawaf, ndak muteri Ka'bah plus Hajar Aswad itu hajinya ndak sah. Bahkan Allah angkat derajat Hajar Aswad. Orang yang nyentuh Hajar Aswad, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Bayangkan, Sayyidina Umar ini sama sahabat dulu, Sayyidina Umar mengkampanyekan di zaman Rasulullah untuk tidak menyembah batu plus berhala. Sayyidina Umar kalau ada berhala langsung dihancurkan. Kemudian ada salah satu sahabat merintah Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, cium ini berhala. Kata Sayyidina Umar, saya tidak mau nyium ini batu. Saya tidak mau nyium ini batu, kata Sayyidina Umar. Sehingga apa? Dipaksa terus Sayyidina Umar untuk mencium Hajar Aswad. Tetap Sayyidina Umar ini salah satu sahabat yang paling keras, paling susah diatur, dan tidak ada satupun sahabat yang berani merintah Sayyidina Umar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sayyidina Umar nekemon ekebele sarang selain Rasulullah langsung ngamuk naik dere. Akhirnya apa? Melihatlah Sayyidina Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Rasulullah ngelus-ngelus Hajar Aswad. Maka apa kata Sayyidina Umar, wahai Hajar Aswad, wallahi, kata Sayyidina Umar, anni a'lamu annaka hajarun la tadhurru wa la tanfa'u. Wahai Hajar Aswad, sampean ini cuma batu, andaikan sampean tidak dicium sama Rasulullah, saya hancurkan juga sampean. Sampean hanya batu, tidak manfaat juga, tidak ada yang berbahaya dari sampean. Walaula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kata Sayyidina Umar. Andaikan wahai Hajar Aswad saya tidak melihat langsung Rasulullah menciummu, maka sungguh, kata Sayyidina Umar, aku tidak akan pernah mencium Hajar Aswad tersebut. Sehingga apa? Hajar Aswad diciumlah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Dan di zaman tersebut tidak ada satupun makhluk Allah yang pernah yang pernah merasakan ciuman dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ini salah satu contoh Hajar Aswad yang tidak punya iman, batu yang mati Allah angkat derajatnya karena apa? Karena punya daripada hubungan erat dengan Rasulullah. Karena pernah disentuh oleh Rasulullah, karena juga pernah dicium langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul malam ini bu, hujan-hujanan, gerimis. Ya sekali-kalilah buktikan kecintaan kita sama Rasulullah. Sekali-kali kita berharap sama Allah, mudah-mudahan air hujan yang netes ini jadi saksi kelak, yaitu di padang mahsyar, bahwa kita pernah sholawat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kecil hati. Insya Allah kalau kita ada ta'alluq, ada hubungan erat dengan Rasulullah, insya Allah seluruhnya akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Jabal Uhud. Ngerti Jabal Uhud? Jabal Uhud itu gunung yang awalnya biasanya tempat pelarian orang-orang kafir Quraisy. Jabal Uhud ini adalah saksi bisu pembantaian para sahabat-sahabat yang dibunuh oleh kafir Quraisy. Jabal Uhud neka gunung besar, tidak memiliki iman. Tapi luar biasa, Rasulullah sangat mencintai Jabal Uhud. Karena pernah suatu ketika sahabat Rasulullah itu dibantai langsung pas di bawah gunung Uhud. Sehingga apa? Rasulullah ini pernah doa sama Allah jelek kepada umatnya untuk menghancurkan orang-orang Taif.
Sehingga apa? Orang-orang Taif, andaikan Rasulullah minta kepada Allah untuk menggeser gunung Uhud. Gunung Uhud itu digeser sedikit, maka Taif itu mungkin hancur. Jadi gunung Uhud kemudian pinggirnya Taif. Ibarat kata gunung Uhud geser sedikit sudah tekepek gak sah orang-orang Taif. Tapi punten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa sama Allah supaya orang-orang Taif ini dapat hidayah. Sehingga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah, betapa sayangnya Rasulullah sama gunung Uhud. Ketika dari Madinah Rasulullah masuk ke daerah Mekah, maka selalu nanya kepada sahabat, wahai sahabat, kata Rasulullah, di mana gunung Uhud itu? Ditunjuk sama sahabat, itu wahai Rasulullah. Ngelihat gunung Uhud, ngelihat gambaran gunung Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senyum, perak, bunga, senang Rasulullah. Sehingga sahabat ini cemburu. Ini gunung Uhud batu bisa ngebuat hati Rasulullah jatuh cinta, bisa ngebuat hati Rasulullah gembira. Maka kata sahabat, wahai Rasulullah, itu gunung Uhud, kenapa sampai bahagia, gembira ketika melihat gunung Uhud? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat, di dalam satu riwayat, Allah fi hadzal jabal, jaga betul ini gunung Uhud. Dalam riwayat lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada jabalun yuhibbuna wa uhibbuhu, kata Rasulullah. Wahai para sahabat, ini gunung Uhud adalah gunung yang mana gunung ini sangat mencintaiku saat aku dulu dijajah oleh kafir Quraisy. Gunung ini mencintaiku wa uhibbu, kata Rasulullah, dan aku sangat mencintai gunung Uhud. Sehingga di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sama Allah supaya Allah angkat derajat gunung Uhud menjadi gunung-gunung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nanti masuk surga, Pak Bu, gunung-gunung yang menghiasi surga itu gunung Uhud. Bayangkan ini gunung tidak punya iman, bahkan batu yang mati. Allah angkat derajatnya karena apa? Karena punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat yaitu doa kita, istiqomah kita, berkat yaitu duduk kita di tempat ini, Allah jadikan kita salah satu umat yang memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad, memiliki yaitu ikatan erat kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah angkat derajatnya sebagaimana Allah angkat derajat Hajar Aswad, Allah angkat derajat yaitu Gunung Uhud. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini Allah lancarkan segala hajatnya berkat salawat kepada Rasulullah. Yang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya berkat salawat kepada Rasulullah. Yang susah Allah angkat kesusahannya berkat salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang hadir ke ini tempat hadir dalam keadaan yaitu susah, Allah angkat segala kesusahannya, Allah gantikan dengan kegembiraan. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semuanya Allah lancarkan rezekinya berkat salawat kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dalam keadaan kesulitan ekonomi, mudah-mudahan juga Allah lancarkan rezekinya dan Allah angkat serta lunasi segala hutangnya, amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit dari saya karena ini sudah kerker nggih. Karena ini sudah kerker bersama. Mudah-mudahan manfaat. Wa hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Insyaallah manfaat dunia akhirat kafihi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Abah Syukur, Haji Mahrus, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Al-Jabhah juga, ada Bansar juga tadi Pak G, dan segenap muhibbin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengumuman insyaallah malam Selasa yang akan datang ini di Gambiran di Bangsal. Kemudian tanggal 13 November di Jatiroto Utara, ya Darungan, insyaallah. Insyaallah barokah semua nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah